Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan nama kota yang satu ini. Terlebih bagi Anda yang tinggal di daerah ibu kota. Pasalnya, kota terbesar ketiga di area Jabodetabek ini dijuluki sebagai penyangga ibu kota. Lantaran sebagian besar penduduknya bekerja di Jakarta. Karena lokasinya yang berbeda, tepat di sebelah barat ibu kota, aktivitas di kota Benteng ini tak jauh berbeda dengan Jakarta. Ya, kota Tangerang juga terkenal dengan penduduknya yang beragam, mulai dari suku Jawa, Sunda, Padang, Batak, hingga etnis Tionghoa. Persis seperti penduduk Jakarta, tidak hanya itu. Bahkan kemacetan di kota Tangerang hampir sama dengan kemacetan di Jakarta. Hal ini tak terlepas dari padatnya jumlah penduduk yang mencapai 2 juta jiwa pada tahun 2016. Sebagai salah satu kota teramai di Indonesia, Tangerang memiliki sejumlah fakta unik loh pemirsa. Untuk itu, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik kota Tangerang beserta segala keunikannya dalam jelajah waktu dan cerita. Tangerang memiliki sejarah panjang yang menarik untuk dikulik. Salah satunya terkait asal-usul nama kota Tangerang sendiri. Konon, penamaan kota ini berasal dari kata Tangeran, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda. Lebih tepatnya, nama Tangeran ini tertulis dalam abjad Arab gundul, dengan gaya bahasa khas Banten. Arti ini merujuk pada tugu yang dibangun oleh Pangeran Sugeri, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa sebagai batas wilayah kekuasaan Banten dan VOC pada masa kolonial. Lambat laun, pelafalan kata Tangeran berubah menjadi Tangerang. Perubahan ini dipengaruhi oleh logat pasukan VOC yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kala itu, pasukan tersebut belum mengenal huruf mati, sehingga mengubah penyebutan nama Tangeran menjadi Tangerang. Tidak berhenti di situ, penamaan salah satu daerah di kota Tangerang juga cukup unik, yakni Poris Plawat. Konon, nama tersebut terinspirasi dari nama jawara perempuan asal Tangerang, Mpok Ris. Mpok Ris kerap membela kaum pribumi dari penjarahan hasil alam oleh Belanda. Hebatnya lagi, jawara itu hanya melawan menggunakan kayu pelawat. Nah, dari aksi Mpok Ris yang memukul mundur penjajah dengan kayu pelawat inilah muncul nama Poris Plawat yang menjadi cikal bakal nama daerah tersebut. Selain penamaannya, julukan Tangerang sebagai kota benteng juga tak terlepas dari peninggalan zaman kolonial. Julukan ini disematkan lantaran pada masa penjajahan Belanda, kota ini dikelilingi oleh banyak benteng yang dibangun untuk menghalau serangan dari kerajaan Banten yang hendak mengambil alih kembali daerah kekuasaannya. Berbicara tentang bangunan bersejarah, sudah sewajarnya jika peninggalan itu dianggap istimewa dan dijadikan sebagai destinasi wisata yang dekat dengan keramaian. Namun, bagaimana jadinya jika ada tugu peringatan bersejarah yang berada di tengah perumahan? Adalah Gudang Lekong. Tugu peringatan yang terletak di tengah-tengah perumahan mewah Bumi Serpong Damai. Lokasinya yang cukup unik ini agaknya membuat Tugu Gedung Lekong seolah terlupakan. Padahal Tugu ini sengaja dibangun untuk memperingati peristiwa besar pada zaman awal kemerdekaannya, yakni Pertempuran Lekong. Tidak berhenti di situ, kota Tangerang juga memiliki sederet fakta unik yang masih jarang diketahui oleh orang-orang. Misalnya saja, keberadaan ayam wereng. Unggas yang satu ini memang kerap dianggap biasa saja oleh warga setempat. Padahal, jika melihat garis keturunannya, ayam wereng bukanlah sekedar ayam kampung, melainkan hasil kawin silang antara beberapa jenis ayam dari Rusia dengan ayam lokal yang berasal dari Kecamatan Cikupa. Ayam wereng memang memiliki keunikannya sendiri. Posturnya yang agak berbeda dari ayam pada umumnya, serta jengger yang berwarna merah dan hitam inilah yang kerap dijadikan objek corak batik wereng bentuk motif asli Tangerang. Selain fauna endemik, kota yang terletak di Provinsi Banten ini juga memiliki flora endemik. Adalah rambutan parakan, buah yang hanya bisa ditemukan di kawasan Pagedangan, Legok, dan Cisauk. Karena termasuk buah yang langka, harga rambutan parakan terbilang cukup mahal dibandingkan rambutan pada umumnya. Namun, harga mahal tersebut seolah lunas terbayarkan dengan kualitasnya yang tinggi. Buah yang terkenal dan manis ini akan membuat Anda ketagihan. Semuanya doyan nih anak-anak. Selain keunikannya, kota Tangerang dan sekitarnya juga terkenal dengan sejumlah kisah tragisnya. Misalnya saja, peristiwa yang terjadi tidak jauh dari Tangerang, yakni tragedi Bintaro.
Kala itu, terjadi kecelakaan antara kereta api 225 Merak dengan kereta api 220 Rangkas di daerah Pondok Betung, Bintaro. Tragedi yang terjadi pada tahun 1987 silam tercatat sebagai peristiwa maut dan terburuk dalam sejarah perkereta apian Indonesia. Bagaimana tidak, kedua kereta api tersebut bertabrakan dengan posisi adu banteng, hingga keduanya ringsek karena benturan keras. Ketika bertabrakan, gerbong pertama di belakang lokomotif salah satu kereta terdorong dan menabrak lokomotif di depannya. Akibatnya, chassis kedua lokomotif itu melengkung dan tertutup gerbong pertama yang diseretnya. Lebih mengerikannya lagi, tragedi itu merenggut 156 nyawa dari 300 korban yang mengalami luka-luka. Banyak mayat yang bergelimpangan, bahkan sebagian dalam keadaan tidak utuh. Puluhan tahun telah berlalu, namun warga setempat meyakini bahwa terjadi penampakan di lokasi kecelakaan tragis ini. Salah satu warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di kawasan sekitar lokasi kejadian mengaku sering melihat potongan tubuh seperti kepala terbang, badan tanpa kepala, hingga potongan jari senantiasa menampakkan diri. Jadi kaki ini jalan, kaki jalan, pala orang nendang pala, sangkanya bola kan, nggak tahu ya pala. Ada pula penampakan anak kecil yang bermain di rel, konon saat dihampiri warga, anak-anak kecil tersebut akan menghilang. Selain melihat penampakan, warga sekitar juga kerap mendengar suara-suara meminta tolong. Bahkan, terkadang nadanya merintih dan menangis. Aroma-aroma menyengat seperti bau anyir atau amis darah, dan bau daging terbakar juga tercium di lokasi kecelakaan tersebut. Peristiwa senada juga dialami salah satu teknisi rel. Ia mengaku pernah melihat makhluk yang wujudnya seperti orang berbalut sarung hitam. Kendati kereta sudah berlalu lalang lewat menindasnya, makhluk tersebut tidak mau menghilang. Tidak hanya itu, sang teknisi rel juga mengklaim bahwa dirinya pernah bertemu makhluk serupa, perempuan Belanda sedang melintas di rel. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah mistis tersebut, kecelakaan naas 33 tahun silam menyingkap sejumlah fakta. Setelah diselidiki, kengerian di Bintaro 33 tahun silam ini disebabkan oleh kelalaian petugas. Kala itu, pemimpin perjalanan kereta api Sudimara memberikan sinyal aman bagi kereta dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari pemimpin perjalanan kereta api stasiun Kebayoran. Selain itu, kecelakaan ini juga disebabkan kondisi gerbong kereta yang dipenuhi penumpang. Ya, kereta api 225 dari Rangkas Bitung tercatat membawa 1.887 penumpang, melebihi catatan kepadatan maksimal hingga 200%. Oleh karenanya, banyak penumpang yang memenuhi sisi kiri kanan lokomotif dan atap gerbong. Dari kejadian naas ini, PJKA dan Menteri Perhubungan berupaya memperbaiki teknologi, kualitas, dan aturan perjalanan kereta api. Perbaikan tersebut meliputi komputerisasi perjalanan kereta, pembuatan rel ganda, dan larangan bagi penumpang untuk naik ke lokomotif dan atap gerbang. Inilah yang menjadi awal revolusi dunia transportasi Indonesia. Nah, itu dia sederet pembahasan mengenai Kota Tangerang beserta tragedi naas di sekitaran kota tersebut. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk menetap di kota benteng ini? Menggambar alis menjadi salah satu kewajiban dalam merias wajah. Sesaat lagi akan ada informasi menarik seputar tren dan mitos alis. Jadi, jangan kemana-mana ya pemirsa.